Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dan selamat datang di channel Islam Dalam Cerita. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kisah salah satu sahabat Nabi yang dapat membuat Rasul tertawa. Nuaiman adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki sifat jenaka. Sebelum kita mendengarkan lebih banyak kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel Islam Dalam Cerita sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, tentu dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah mengenai kisah Nuaiman sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Sosok sahabat Nabi kali inilah satu-satunya yang berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab, Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat Perang Badar. Bagi kita yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan sudah tidak asing lagi dengan sosok Nuaiman. Seorang sahabat Nabi yang begitu jahil dan tidak jarang mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah sendiri. Inilah beberapa kisah Nuaiman sahabat Nabi. Nuaiman menjual temannya. Kisah mengenai kejahilan Nuaiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Nuaiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibid bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibid ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nuaiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibid dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibid pun menolak permintaan Nuaiman. Hingga kemudian Nuaiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Setelah mendapat penolakan dari Suwaibid, Nuaiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana, kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nuaiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nuaiman pun mengajaknya menuju Suwaibid. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nuaiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibid untuk dibawa. Tentu, Suwaibid yang terkejut mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibid sebagai bualan saja dan mulai membawanya. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibid karena tidak mendapati kehadirannya. Nuaiman pun berkata, "Dia sudah saya jual, ya Abu Bakar." Setelahnya, Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibid dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suwaibid ini pada para tamunya bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu.
Nuaiman dan hadiah yang diberikannya. Kisah Nuaiman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kelucuan selanjutnya adalah saat dia memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, dia melihat terdapat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Meski begitu, sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nuaiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia hendak membelikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut. Dia berpesan, "Aku harus pergi karena beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan akan membayar harga madu itu kepadamu." Sang penjual lantas mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya pada beliau. Tentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu pada para sahabat. Di saat itulah, sang penjual madu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nuaiman." Tidak lama setelah itu, Rasul pun memanggil Nuaiman dan meminta penjelasan Nuaiman dari kejadian tersebut. Sementara jawaban Nuaiman lagi-lagi membuat beliau tersenyum. Dia berkata, "Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu." Dia melanjutkan, "Karena itulah, hanya mengantarkan saja kepadamu dan semoga saya mendapat taufik ke arah kebajikan." Hal yang hampir serupa dengan kisah Nuaiman dan madu di atas juga pernah dikisahkan. Suatu saat Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk. Di saat itulah, Nuaiman membagikan beberapa makanan pada mereka. Namun, setelah makanan sudah selesai disantap oleh para sahabat dan juga Rasul, Nuaiman tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya. Anda yang harus membayar, masa rakyat seperti saya mentraktir seorang tokoh?" Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bingung dan terkejut. Tetapi beliau dengan cepat memaklumi tingkah Nuaiman itu dan akhirnya mengajak para sahabat yang lain untuk ikut membayar makanan yang telah mereka santap tadi. Kisah Nuaiman sahabat Nabi dengan unta yang disembelih. Kisah selanjutnya menceritakan saat itu terdapat seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, para sahabat mengatakan pada Nuaiman bahwasanya sudah cukup lama mereka tidak makan daging unta. Mereka pun kemudian memiliki ide pendek untuk menyembelih unta seseorang yang bertamu dengan Rasul tadi. Dalam sekejap, ide tersebut disambut oleh Nuaiman. Dia menyembelih unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, tentu tamu Rasul segera mengadu pada Rasulullah saat mengetahui untanya telah disembelih. Setelah ditanya, para sahabat yang tadi memiliki ide makan daging unta menjawab bahwasanya yang menyembelih unta itu adalah Nuaiman. Salah seorang di antaranya menunjukkan tempat persembunyian Nuaiman pada Rasul dan tamunya. Rasul pun menanyakan alasan Nuaiman melakukan hal tersebut dan jawabannya sukses mengukir senyum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman menjawab, "Rasul tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku kepadamu." Setelah itu pun, Rasulullah memberikan ganti rugi dengan jumlah yang terhitung lebih dari cukup untuk tamunya tadi. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka di atas tentu tidak begitu saja bisa diterima semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya terlalu keterlaluan untuk ditujukan pada para sahabat, terlebih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri, bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu.
Dikisahkan bahwasanya Nuaiman sendiri merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Dan tentu, perilaku tidak baik ini juga diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa sumber, dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman dengan 40-60 kali cambuk. Mendapati hal tersebut, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah SAW. Tetapi, Nabi SAW membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman. Karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul-Nya." Demikian kisah salah satu sahabat Nabi yaitu Nuaiman. Terlepas dari segala sikapnya terhadap Nabi, semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah-kisah para sahabat Nabi. Nantikan kisah lainnya dalam channel Islam Dalam Cerita. Semoga keberkahan dan barokah hidup untuk kita semua. Amin.